Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Alvina Indonesia dengan NIM B100-180-473 ingin mereview jurnal internasional dengan judul The Effectiveness of Technology Delivery Interaction in Teaching Human Research Management. Dalam penelitian ini, efektivitas teknologi disampaikan instruksi atau TDI. Simulasi manajemen sumber daya manusia diselidiki menggunakan desain dalam mata pelajaran. 69 mahasiswa manajemen tingkat atas di sebuah Universitas Atlantik Tengah di AS menyelesaikan pengukuran kompetensi sumber daya manusia 2 kali, sekali pada awal semester dan sekali lagi pada akhir semester. Kompetensi SDM mereka meningkat 40% di akhir semester. Selain itu, meningkatkan kompetensi SDM berhubungan positif dengan simulasi SDM dan kinerja ujian SDM. Namun, reaksi siswa terhadap simulasi dalam hal self-efficacy pasca pelatihan mereka tidak terkait dengan kinerja simulasi HRM. Siswa perempuan berprestasi secara signifikan lebih rendah daripada siswa laki-laki pada simulasi HRM yang menunjukkan bahwa perempuan mungkin dirugikan dalam peningkatan popularitas TDI di pendidikan tinggi dan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia industri. Tinjauan selanjutnya melaporkan bahwa keterlibatan siswa anteseden pembelajaran siswa ditemukan lebih tinggi ketika permainan simulasi digunakan sebagai metode instruksional dibandingkan dengan metode instruksional lainnya. Teknologi yang disampaikan instruksi atau TDI adalah pengiriman bahan ajar dalam format digital untuk pembangunan pengetahuan dan keterampilan terkait pelajaran. TDI menjadi semakin populer dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam beberapa tahun terakhir karena perusahaan mengelola retensi bakat mereka karena fleksibilitasnya sehingga dapat digunakan secara sinkron melalui konferensi video atau ruang obrolan. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah tujuan pertama dari penelitian ini untuk memperluas pembelajaran dan mengatasi kekurangan desain penelitian dan penelitian sebelumnya dengan menggunakan desain insiden subject untuk mengukur keefektifan game simulasi Human Research Management atau HRM terhadap hasil belajar di kursus pengantar HRM di tingkat sarjana. Adapun tujuan kedua dari studi ini adalah untuk menguji keakraban simulasi bentuk regulasi diri dan dampaknya terhadap kinerja simulasi selanjutnya. Adapun partisipan dari jurnal ini adalah 79 siswa dari 3 bagian mata kuliah HRM berpartisipasi dalam penelitian ini pada tahun 2017. Pada minggu kedua semester, mereka diminta untuk mengisi survei pre-test dan pada minggu ke-15 semester, mereka diminta untuk mengisi survei post-test. 40 atau 58% dari sampel adalah perempuan dan 29 atau 42% adalah laki-laki. Dari segi usia mereka berkisaran antara 20 hingga 51 tahun dengan rata-rata 22,88 tahun dan standar deviasi 4,12 tahun. Sampel didominasi kulit putih dengan 52 atau 75,4% peserta, 9 atau 13% hitam atau Afrika Amerika, 1 Indian Amerika atau Alaska asli, 1 Asia, dan 6 melaporkan lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu hasil. Adapun hasil dari jurnal ini adalah yang pertama, hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi SDM pasca diklat akan lebih tinggi pada akhir semester dibandingkan pada awal semester. Seperti terlihat pada tabel, terdapat peningkatan yang signifikan pada kompetensi SDM pada akhir semester dibandingkan pada awal semester. Dengan kata lain,
Sebagian besar mahasiswa merasa kompetensi SDM-nya sudah berada di level dasar pada awal semester sebelum mempelajari simulasi SDM. Namun, menunjukkan peningkatan dan kompetensi SDM mereka berada di level intermediate dan proficient di akhir semester. Sehingga hipotesis 1 didukung. Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa keakraban dengan simulasi sebelum kompetisi akan berhubungan positif dengan kinerja simulasi. Seperti yang ditunjukkan pada kolom keempat, setelah mengontrol usia, jenis kelamin, dan pengetahuan SDM, skor kuis simulasi HRM yang mencerminkan tingkat keakraban dengan latar belakang simulasi berhubungan positif dengan kinerja simulasi HRM. Selanjutnya, sejauh mana siswa terbiasa dengan simulasi HRM menjelaskan peningkatan 5,5% varian dalam kinerja simulasi HRM. Secara keseluruhan, hipotesis 2 didukung. Selanjutnya, hipotesis 3 menyatakan bahwa kompetensi SDM pasca pelatihan berhubungan positif dengan kinerja simulasi SDM dan kinerja ujian SDM. Kolom ketiga menunjukkan hasil regresi seperti yang ditunjukkan pada tabel. Meskipun dalam arah yang diharapkan, skor kinerja simulasi HRM gagal mencapai signifikan statistik dalam memprediksi kompetensi SDM pasca pelatihan. Selain itu, usia berhubungan positif dengan kompetensi SDM pasca menunjukkan bahwa siswa yang lebih tua dilaporkan memiliki tingkat kompetensi SDM yang lebih tinggi setelah mengikuti kursus pada akhir semester daripada siswa yang lebih muda. Setelah mengontrol jenis kelamin dan usia, skor ujian SDM berhubungan positif dengan kompetensi SDM pasca pelatihan. Lebih lanjut, nilai ujian menjelaskan 11,3% varian unik dalam kompetensi SDM pasca pelatihan. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan dukungan campuran untuk hipotesis 3. Selanjutnya ada hipotesis 4, menyatakan bahwa self-efficacy pasca pelatihan berhubungan positif dengan kinerja simulasi HRM. Kolom kedua menunjukkan hasil regresi, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Setelah mengontrol jenis kelamin dan usia, kinerja simulasi HRM tidak berhubungan positif dan signifikan dengan self-efficacy pasca pelatihan. Dengan demikian, hipotesis 4 tidak didukung. Hipotesis kelima menyatakan bahwa kinerja simulasi HRM berhubungan positif dengan kinerja ujian SDM. Kolom kelima, setelah mengontrol jenis kelamin dan ujian, kinerja simulasi HRM berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja ujian SDM. Lebih lanjut, kinerja simulasi HRM menjelaskan peningkatan 4,2% varian dalam kinerja ujian HR. Dengan demikian, hipotesis 5 didukung. Selanjutnya ada hipotesis 6, menyatakan bahwa perubahan kompetensi SDM akan berhubungan positif dengan kinerja ujian SDM dan kinerja simulasi SDM. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, setelah mengontrol usia, jenis kelamin, keakraban, simulasi SDM, dan pengetahuan SDM di awal semester, pembelajaran siswa atau persepsi perubahan kompetensi SDM secara signifikan dijelaskan oleh kinerja ujian SDM. Kinerja simulasi HRM juga memberikan kontribusi yang signifikan dan positif terhadap prediksi belajar siswa secara mengontrol variabel-variabel sebelumnya. Selanjutnya, bersama-sama kedua prediktor yaitu kinerja ujian SDM dan kinerja simulasi HRM menjelaskan 18% varian tambahan dan pembelajaran siswa. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan dukungan untuk hipotesis 6. Demikian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.